Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geometri dan pengukuran untuk SDMI kelas 5. Pertama, kita akan membahas dulu peta konsep mengenai geometri dan pengukuran. Dalam hal membahas tentang geometri dan pengukuran, kita akan menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Yang kedua, melakukan operasi hitung satu waktu. Yang ketiga, melakukan pengukuran sudut. Yang keempat, nanti kita akan mengenal satuan jarak dan kecepatan. Yang kelima, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan jarak. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Pertama, kita akan membahas cara membaca jam dulu. Dalam jam, biasanya kita dapat menemukan ada jarum pendek, jarum panjang tetapi lebih tipis. Jarum pendek yaitu untuk menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang untuk menunjukkan menit. Jarum panjang lebih tipis yang biasanya berwarna merah menunjukkan detik. Ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada di suatu jam ada jarum pendek, jarum panjang tapi lebih tipis. Itu yang jam manual. Menetapkan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Rangga berangkat kerja pukul 9 pagi dan pulang pukul 9 malam. Perhatikan jam di atas ini yang menunjukkan waktu Pak Rangga berangkat dan pulang kerja. Walaupun kedua jam menunjukkan waktu yang sama, kita dapat membedakan penulisan waktunya dengan menuliskan seperti ini: 09.00 untuk pagi hari dan 21.00 untuk malam hari. Jadi untuk waktunya bisa buat seperti ini. Misalkan ini jam berangkat jam 9 pagi berarti 09.00. Jadi untuk pukul 21 kita tulis seperti ini. Kan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Jadi 9 pagi, 10, 11, 12, dan pukul 1 kita lanjutkan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi pukul 9 malam kita tulis pukul 21.00 untuk malam hari. Sedangkan pukul 8 malam kita tulis pukul 20, pukul 7 malam berarti pukul 19, pukul 6 sore berarti pukul 18, 17 untuk jam 5, 14, 16, 15 sebagainya. Berarti pukul misalkan pukul 10 malam berarti kita tulis pukul 22, 11 malam pukul 23 dan pukul 12 malam pukul 24.00. Ini seperti itu ya jadi ya cara menuliskan notasi 24 jam. Kedua, kita akan membahas tentang melakukan operasi hitung satu waktu, yaitu kita mengenal jam, menit, dan detik. Geseran jarum dari suatu titik berikutnya lamanya 1 detik. Jadi geser jarum itu gesernya itu satu kali bergerak 1 detik, 2 kali bergerak 2 detik, seperti itu. Selanjutnya 1 kali putaran jarum detik lamanya 1 menit atau 60 detik. Jadi satu lingkaran itu jarum detik itu jarum yang agak panjang, berarti satu putarannya itu selama 1 menit atau 60 detik. 1 kali putaran jarum menit lamanya 1 jam atau 60 menit. Jadi jarum panjang itu berputar lamanya itu 1 jam atau 60 menit. Sedangkan geseran jarum jam dari satu angka ke angka berikutnya sama 1 jam yaitu 60 menit. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit.
Jadi ini saya lihat dibaca 5 dan ditulis 05.00. Sedangkan kalau seperti ini jam 7, paruh pendeknya tentang jam 7 dan jarum panjangnya pukul 3, di pukul 3. Jadi dibaca pukul 7.15 menit, pukul 7:04, tulis 07.15. Ini mungkin sudah adik-adik bahas ini juga dulu di kelas 2, kelas 3 adik sudah tahu mengenai cara membaca jam. Selanjutnya dibaca kalau yang ini 40 menit atau pukul 3:30 menit atau pukul 4 kurang 20 menit. Boleh ada 3 cepat atau kita tulis 03.40 3:40 menit. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengerjaan hitung dalam waktu. Perhatikan dan amati percakapan teman kalian ya. Percakapan pertama, Reza, "Hai Arif, sekarang sudah pukul 10. Kapan kamu berangkat ke rumah nenekmu?" Ada juga percakapan dibalas oleh Arif, "Hai Reza, oh iya, kata ayahku kami akan berangkat ke rumah nenek 3/4 jam lagi." Reza, jadi kamu akan berangkat pukul 10.45? Bagaimana ya cara pengertiannya? Oke, kita lihat dulu pertanyaan. Berapa percakapan itu terjadi? Benarkah ucapan Reza bahwa Arif akan berangkat 10.05? Jadi bisa disesuaikan. Jadi pertanyaan pertama, berapa percakapan itu terjadi? Yaitu pukul 10.00. 3/4 jam. Jadi benarkah ucapan Reza bahwa Arif akan berangkat 10.05? Yuk kita cek cara bersama-sama. Kita cari dulu 3/4 itu. 3/4 karena 1 jam 60 menit. Jadi kita kalikan 3/4 kali 60 menit, berarti 60 bagi 4 15. Nih 60 bagi 4 15. 15 kali 3 45 menit. Jadi 3/4 jam yang akan datang berarti pukul 10.00 ditambah 00.45. Jadi 05 01 berarti 10.05. Jadi benar Ustaz Reza mengatakan bahwa Arif akan berangkat pukul 10.45. Jadi dari pertanyaan yang ini, ucapan Reza itu benar bahwa Reza jadi kamu akan berangkat pada pukul 10.45. Jadi akan kita cari, jadi 5 itu berarti 3/4 sama dengan kali 60 berarti 45 menit. Jadi 10 tambah 45 menit. Jadi jawabannya 10.45. Jadi benar bahwa Reza akan berangkat, bahwa Arif akan mengatakan bahwa benar saat Reza mengatakan bahwa Arif akan berangkat pukul 10.05. Selanjutnya kita akan membahas tentang melakukan pengukuran sudut. Macam-macam sudut dulu. Sudut ada jenisnya, yaitu sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, yang ketiga sudut siku-siku, yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dan 90. Besarnya antara 0 dan 90. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 dan 180. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Ini kita lihat, ini sudut lancip, yang ini sudut tumpul, ini sudut siku-siku, yang ini sudut lurus, besarnya 180 nih. Kalau sudut lancip besarnya antara 0 sampai 90, berarti kurang antara 0 dan 90 berarti 89, 88, 87, 45, 50 dan sebagainya. Itu berarti itu sudut lancip. Pokoknya kurang dari 90 dia. Sudut lancip. Kalau besar dari 90 dan kurang dari 180 itu sudut tumpul. Sedangkan kalau sudutnya 90 berarti dia sudut siku-siku, dan nih dan dalam box sudut siku-siku nih. Sedangkan kalau besarnya sudut lurus akan membentuk sudut 180, namanya sudut lurus. Kalau misalkan sudutnya 179 sudah termasuk sudut tumpul. Kalau besarnya 135 sudut tumpul. Kalau besar sudutnya 25 sudut lancip. Besarnya 90 sudut siku-siku. Jadi tinggal kita adik-adik saja menggunakan busur berapa besar sudutnya. Jadi kita temukan kalau besarnya besar dari 90
Misalnya nanti sudut tumpul. Kalau nanti besarnya 88 berarti itu sudut lancip. Besarnya 91 berarti tumpul. Besarnya 180 itu sudut lurus. Ya. Menentukan besar sudut. Alat untuk menentukan besar sudut adalah busur derajat. Derajat berbentuk setengah lingkaran besarnya 180. Cara pakai nanti. Himpitkan titik sudut yang akan diukur pada pusat busur derajat. Biasanya kalau busur itu ada di tengah-tengahnya, kita himpit titik sudut yang akan diukur pada busur derajat. Himpitkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Bacalah angka pada busur derajat dilalui oleh kaki sudut yang lain. Angka inilah yang merupakan besar sudutnya. Jadi pada penggunaan busur derajat tidak begitu sulit, cukup gampang penggunaannya. Alatnya yang pertama, himpitkan titik sudut yang akan diukur pada busur derajat. Yang kedua, himpitkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Ketiga, bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Angka inilah yang merupakan besar sudut itu. Yang selanjutnya kita akan membaca sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. Permukaan jam biasanya berbentuk lingkaran. Besar sudutnya adalah besarnya satu lingkaran adalah 360 derajat. Permukaan jam terbagi atas 12 bagian. Jadi setiap bagian besar sudutnya adalah 360 derajat dibagi 12. Jadi satunya itu adalah 10 derajat. Misalkan jam dinding berbentuk lingkaran menunjukkan pukul 3. Bagaimana menentukan sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam? Jarum jam tersebut menunjukkan pukul 3. Jadi cara penyelesaiannya adalah dikali 30 sama dengan 90 derajat. Jadi 3 ini menunjukkan besar sudutnya adalah 90 derajat. Pukul 1 berarti 1 kali 30 derajat berarti 30 derajat. Kalau pukul 2 berarti 2 kali 30 60 derajat. Kalau pukul 3 3 kali 30 90 derajat. Kalau pukul 4 kali 30 120. Kalau pukul 5 5 kali 30 150. Pukul 6 6 kali 30 180 nanti. Bisa lihat juga kalau di pada sudut ini juga bisa kita temukan sudut. Kalau pukul 3 ini dia nanti membentuk sudut siku-siku nih. Kalau pukul 1 pukul 2 nanti membentuk sudut lancip. Kalau pukul 4 nanti membentuk sudut tumpul nih. Pukul 5 juga membentuk sudut tumpul. Pukul 6 membentuk sudut lurus. Jadi tinggal kita kalikan saja. Kalau dia pukul 5 5 kali 30, pukul 6 6 kali 30 dan seterusnya. Oke, dipahami ya adik-adik ya. Cara membaca sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. Mengenal satuan jarak dan kecepatan. Satuan jarak. Jadi 1 kilometer. Ini kita baca kilometer, hektometer, dekilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dia turun satu tangga akan kita kalikan 10. Kalau dia naik satu tangga tinggal bagi aja atau bagi 10. Jadi kan 1 kilometer titik hektometer tadi terus kilo hekto. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10 hektometer. Misalkan kalau dia naik nih 100 dekameter nih. Naik ke hektometer, naik 1 berarti 100 bagi 10 sama dengan 10. Jadi 100 dekameter sama dengan 10 hektometer. Nah, ini kita contoh soal 8 kilometer. Berapa meter nih? 1, 2, 3. Karena kilo 3 kita kali 1000 berarti 8 kali 1000. 8000. Jadi 8 kilometer. Jadi 8000 meter. Tinggal saja berapa turunnya. Misalkan turun 1, kita tambah nolnya 1. Turun 2, kita tambah nolnya 2. Turun 3, tambah nolnya 3. Turun tambah nolnya 4 dan seterusnya. Kalau naik kita bagi 10, kalau naik 1 kita, kalau naik 2 kita bagi 100, kalau naik 3 kita bagi 1000 dan seterusnya. Mengenai satuan jarak ini mungkin adik-adik sudah pernah belajar di kelas bawah, tidak begitu banyak kita jelaskan mengenai satuan jarak ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Dalam waktu tertentu, satuan kecepatan adalah kilometer per jam atau meter per detik atau sentimeter per detik. Rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
Sedangkan untuk mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk cari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jadi rumus mencari kecepatan yaitu jarak bagi waktu. Kalau jarak, kecepatan dikali waktu. Sedangkan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi, cara mengubah satuan kecepatan. 1 km per jam dapat ditulis 1 km per 1 jam. Bilang diubah ke dalam satuan meter, menyebut diubah ke dalam satuan detik, sehingga 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600. Jadi 5 meter per 18 detik. Jadi sama dengan 0,28 meter detik. Jadi 1 km per jam sama dengan 0,28 meter detik. Sama-sama kita bagi 200 ya. Kita bagi 200 nih, 1000 bagi 205, 1600 bagi 200 sama dengan 18, berarti sama dengan 0,28 meter. Jadi 1 km per jam sama dengan 0,28 meter per detik. Menggunakan cara-cara yang sama diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain sebagai berikut. 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam. 1 meter per detik sama dengan 1000 cm. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tempat tujuan. Jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan dilakukan antara dua tempat atau dua kota dan sebagainya. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Contoh soal. Agar lebih jelasnya kaitan antara waktu dan jarak kecepatan, perhatikan contoh-contoh berikut. Jarak kota A dan B 30 km. 7. Sanusi dengan kecepatan bersepeda berangkat dari kota A dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Berapa Sanusi tiba di kota B? Di lama perjalanan 30 km dibagi 12 km kali 1 jam, berarti 30 bagi 12 kali 1, jadi sama dengan 2,5 jam. Jadi tiba di kota B pukul 7 ditambah 2,5 jam, berarti 7 tambah 2 9, setengah jam sama dengan 30 menit, berarti pukul 9.30. Jadi Sanusi tiba di kota B adalah pada pukul 9.30 menit. Terima kasih. 9.30 ya. Demikian dulu pembahasan kita tentang materi kita kali ini. Kalau ada adik masih ada keraguan, silakan tonton lagi videonya dari awal. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.